Penjara terbesar dalam kehidupan dari semua yang pernah ada adalah ketakutan diri pribadi dari apa yang dikatakan orang lain tentangmu. Selamanya engkau tak akan pernah mendapatkan kemajuan berupa apapun bila engkau hanya berkutat dengan ketakutan pada sesuatu yang tak pernah benar-benar ada. Seandainya engkau dalam puncak kejayaanmu, kau tak akan pernah terlepas dari apa yang dihujatkan orang lain padamu. Ketika kamu dalam kondisi terpuruk sekalipun, engkau pasti akan mendapatkan banyak cibiran dari sekelompok orang yang pada dasarnya memang tak menyukai keberadaanmu. Dan andai juga engkau berada dalam suasana kesederhanaan, kau masih tak akan pernah dibiarkan tenang oleh bermacam cemoohan yang mereka tujukan. Sebaik apapun yang kau lakukan, kamu tak akan pernah dapat menyenangkan hati setiap orang. Maka lakukan saja apa yang memang harus engkau kerjakan sesuai dengan apa yang menjadi tuntutan hatimu, tanpa berada di bawah bayang-bayang orang lain. Tetaplah menjadi dirimu sendiri. Tak peduli akan sebanyak apa orang-orang yang mau mempercayai ataupun tak percaya padamu, kamu harus terlebih dahulu membangun kepercayaan tinggi pada dirimu sendiri. Kamu tak akan pernah dapat memulai langkah apapun apabila dalam hatimu mengeram sifat gamang dan keraguan-raguan yang hanya akan memicu rasa ketakutan. Modal utama sebagai senjata ampuh di dalam diri seseorang hanya apabila dia percaya pada dirinya sendiri sebelum mempercayai segala apa yang nampak di luar dirinya. Bila tidak, bahkan seorang yang bertubuh kuat dan kekar sekalipun akan lari terbirit-birit membawa kepengecutan dan kekerdilan lahir batinnya hanya oleh sebuah bayangan dari daun yang bergerak tertiup angin. Sebab dalam pikiran dan hati yang penuh ketakutan, dengan sendirinya pandangan yang hanya sekilas akan termanipulasi oleh rasa takut itu sendiri untuk menciptakan sebuah imajinasi konyol, membentuk gambaran suatu makhluk yang amat menyeramkan hanya dari sedikit bayangan hitam. Maka jauhkanlah dirimu dari segala macam bentuk kekonyolan yang hanya akan merugikan diri lahir batinmu. Tanamkan rasa percaya diri tinggi di dalam hati dan jiwamu. Niscaya engkau akan dapat dengan tegar melangkah menapak dunia. Orang pintar akan belajar dari setiap apapun dan dari setiap siapapun. Orang kebanyakan akan belajar dari setiap pengalaman pahit manis yang telah dialaminya. Orang bodoh akan selalu memiliki jawaban dari setiap persoalan apa saja yang sedang dihadapinya, tanpa dia peduli pada ketidakbecusan dirinya untuk mampu menyelesaikan apapun dengan tindakan nyata. Orang cerdas tak pernah mau berhenti belajar dan terus belajar, karena dia takut menjadi bodoh bila tertinggal jauh dari berbagai macam pelajaran, hingga sampai pada akhir hayatnya. Orang umum mau belajar hanya apabila dirinya sedang menghadapi masalah pelik yang sulit untuk ditanganinya dengan cara bergerilya. Orang pandai tak akan pernah mau belajar hanya karena dia merasa dirinya terlalu pintar daripada orang-orang kebanyakan, hingga dia akan menjadi bodoh selamanya sampai akhir hayatnya. Begitulah gambaran dari berbagai macam kejadian dalam kehidupan dunia. Maka tentukanlah dengan apa, siapa, dan bagaimana kamu akan menjadikan dirimu. Sebab tak akan ada satupun kekuatan yang akan dapat merubah dan menjadikan keadaan dirimu sebagai apa yang engkau mau, kecuali dirimu sendirilah yang harus berusaha untuk mengupayakannya. Ambisi besar adalah bagian dari ciri-ciri orang berpikiran besar. Mereka yang mendapatkan bakat bawaan dari watak-watak seperti itu akan dengan sangat mudah melakukan hal-hal macam apapun yang bahkan di luar nalar manusia kebanyakan. Mereka bisa saja melakukan hal-hal buruk yang beresiko menyebabkan kehancuran dalam skala besar. Bisa juga melakukan hal-hal baik
yang mendatangkan kemanfaatan bagi sesamanya pada tataran global. Tinggal bagaimana mereka dicetak dari sejak waktu awal ketika baru terlahir dalam memulai kehidupan. Hingga pada akhirnya karakter kuat pun terbentuk dalam diri mereka masing-masing. Maka terciptalah kekuatan-kekuatan besar yang muncul dari dua sisi berbeda. Ada jenius jahat perusak yang akan sambil tersenyum di saat melakukan pembantaian habis-habisan, menghilangkan nyawa sesamanya dengan tanpa merasa bersalah. Ada jenius budiman yang selalu berjibaku membuat berbagai macam penemuan bermanfaat guna melindungi para kaum tertindas. Namun pada dasarnya mereka semua adalah sama, para manusia gila pengetahuan yang akan selalu berusaha untuk mengaplikasikan segala apa yang ada di dalam benak mereka untuk menjadi nyata. Yang berbeda adalah sejauh mana akal budi telah tertanam dalam jiwa dan pikiran setiap insan. Sebab hati dan otak adalah tidak terlalu jauh berbeda pada ukurannya. Namun, keduanya memiliki efek yang akan sangat jauh berbeda dalam pemaknaannya. Maka bangunlah dahulu nilai-nilai spiritual dalam diri lahir dan batinmu sebelum jauh melangkah. Karena itulah yang akan dengan jelas mengidentifikasikan bahwa siapa dan bagaimana sebenarnya dirimu. Terkadang sebagian orang membicarakan hal-hal remeh yang bernilai sangat kecil untuk sekedar didengar, namun tanpa sadar mampu menembus kisi-kisi dalam ruang hati yang telah lama kering dan hampa. Pada bahasa yang sangat kau suka, tetapi tak mengerti bagaimana harus bicara. Lewat tatapan mata bersorot redup, namun mampu menjenguk hingga ke dasar jiwa. Berjibaku setengah mati untuk membebaskan penderitaan orang lain. Pada akhirnya, diri sendirilah yang dijadikan korban pertamanya. Begitulah romantika kehidupan. Setiap hal terjadi dengan wajar, secara alami terkesan di luar nalar. Sesuatu yang sangat kau harap, itu yang tak akan kau dapat. Suatu hal yang cenderung kau acuhkan, justru memberikan banyak manfaat. Tapi bila kamu tak memiliki kemampuan untuk menangani hal-hal terburuk, maka engkau tak layak untuk mendapatkan yang terbaik. Kembangkanlah kredibilitas dan kapabilitasmu sebagai pribadi utuh. Dengan begitu, niscaya engkau siap untuk bersaing di dalam segala cuaca. Tak perlu menjadi satu sosok individu yang serba bisa. Cukup lakukan saja satu hal sejalan dengan bakat lahir yang telah benar-benar engkau mengerti dan kuasai, di mana gairah hatimu terasa nyaman dalam melakukannya tanpa rasa terbebani oleh hal apapun yang memberatkan seluruh langkahmu, hingga kamu hanya tinggal menunggu atas hasil usaha keras yang telah kau upayakan sejauh itu. Namun ketika ada terlalu banyak hal yang ingin kau bidik, sekedar menurutkan ambisi berbalut emosi, setiap bidikanmu tak lebih hanya akan menjadikan bidikan-bidikan hampa, yang bahkan tak ada satupun mampu mendekati titik fokus sekalipun, di mana tembakan-tembakanmu hanya mengena objek kanan kiri yang tak sedikit pun berkorelasi dengan banyak target yang ingin kau capai. Hingga pada akhirnya, setiap hal yang telah kau paksakan menjadi berantakan dengan kegagalan total. Maka sejak saat ini, segeralah berbenah guna merubah cara pandang dan pola pikir keliru. Sebab tak ada yang akan dapat kau andalkan untuk membangun masa depan cerah bagi kelangsungan kehidupanmu selain dirimu sendiri. Setiap orang pastilah membawa beban dalam menghadapi rintangan hidupnya sendiri-sendiri, yang orang lain tak akan pernah tahu bahwa seberapa jauh hal itu telah dijalani. Ada jenis pertama dari watak manusia yang masih mau peduli memikirkan penderitaan orang lain di tengah penderitaan dirinya sendiri. Ada tipe kedua dari orang yang justru memancing di air keruh dengan mengambil keuntungan di balik penderitaan lain orang, kendati kondisi dirinya jauh lebih baik dari kondisi orang lain yang sedang dinistakannya.
Ketika engkau merasa bahwa dirimu adalah bagian dari tipikal orang pertama, bersyukurlah bahwa engkau masih dikaruniai hati nurani yang masih tersisip dalam jauh di dasar jiwamu. Sebab hari-hari sulit yang kau hadapi tak akan pernah kering dengan kasih sayang di antara para sesamamu. Niscaya engkau akan selalu ada dalam kedamaian untuk selalu siap menghadapi akhir dari kehidupan dengan tanpa ada sedikit pun penyesalan atas hidup yang kau tinggalkan. Namun apabila kamu merasa sebagai bagian dari tipe manusia kedua, maka segeralah motivasi dirimu untuk berubah dan berbenah. Segeralah sadarkan dirimu bahwa hidup ini hanyalah tak lebih dari waktu sehari semalam untukmu dalam mempertahankan selembar nyawa yang melekat di badan. Pergunakan waktu sebaik-baiknya guna menjadikan itu bermanfaat, yang tak hanya bagi dirimu, namun juga bagi orang lain. Selamatkanlah dirimu untuk tidak tertipu hanya oleh berbagai macam kenikmatan sesaat, namun akan menjerumuskan dirimu pada jurang kenistaan setelahnya. Untuk itu, kamu hanya memiliki satu jalan: kenali dirimu. Maka engkau akan mengenal apa dan siapapun yang ada di sekitarmu. Dan sadari dirimu, niscaya engkau akan mengerti apa yang terbaik untuk kau lakukan. Tiada hal yang tak mungkin untuk dapat diselesaikan, kecuali kamu tak memiliki sedikit pun nyali untuk mencoba menuntaskannya. Tidak harus selalu suatu kesulitan ada dengan tanpa satupun solusi. Tidak harus selalu bentangan kebuntuan tanpa ada celah untuk menembusnya. Sebab pada dasarnya, kesulitan dan kebuntuan tidak terletak pada titik permasalahan yang menyebabkannya, melainkan dari caramu berpikir di dalam menuntaskan berbagai permasalahan yang tengah engkau hadapi. Dan jika kamu merasa tidak memiliki cukup kemampuan untuk mengatasi hal-hal besar, maka mulailah mengatasi berbagai hal-hal kecil dengan cara-cara besar. Dengan begitu, engkau akan terbiasa dalam mengatasi banyak hal-hal kecil hingga itu menjadi besar. Yang kau butuhkan hanyalah kemauan keras dari dalam dirimu untuk mau melakukan usaha. Mungkin pada awalnya engkau akan mengalami banyak rintangan di sepanjang jalan. Namun seiring berjalannya waktu, engkau pasti akan dapat beradaptasi dengan kondisi yang sedang kau tekuni. Hingga pada akhirnya, kesulitan telah tak lagi dirasakan sebagai suatu kesulitan, karena dirimu telah jauh menjelma menjadi bagian dari kesulitan itu sendiri. Sedangkan segala macam kemudahan yang akan kau dapatkan pada akhirnya adalah bonus dari semua kegigihan yang telah kau tunaikan. Terkadang kehidupan mengujimu bukan dengan maksud menampakkan apa yang menjadi kelemahanmu, namun untuk menemukan kekuatan tersembunyi yang mengeram dalam dirimu dengan tanpa engkau sadari. Pada sejauh mana kamu dapat bertahan dari bermacam guncangan dan banyak tekanan. Karena kekuatan yang ada dalam dirimu hanyalah dapat diukur oleh telah sejauh apa kamu mampu mengatasi banyak hal-hal berat hingga engkau keluar dengan selamat. Engkau tak akan pernah mungkin mampu meraih sesuatu yang kau cintai apabila kamu tidak dapat membiasakan dirimu dengan hal-hal yang engkau benci. Sebab terkadang kehidupan membawa seseorang pada suatu tempat yang terkesan buruk untuk tak dapat melahirkan satupun harapan. Tapi pada hakikatnya, berangkat dari ketidaknyamanan yang sedang kau rasakan, di sana engkau justru mendapatkan peningkatan pesat menuju kejayaan. Dan tak jarang pula, seseorang jatuh terkapar di saat dirinya baru saja menapak keberhasilan yang telah lama dia perjuangkan. Tapi apapun itu, siapkanlah dirimu untuk menghadapi segala hal. Pada dasarnya hidup tidaklah mudah, dan bahkan akan menjadi lebih tidak mudah lagi apabila kamu hanya membiarkan dirimu terus terjebak di dalam kebodohan. Sebab perkembangan zaman akan cenderung bergerak jauh lebih cepat
dari proses penuaan pada dirimu sendiri. Engkau tak perlu takut untuk lambat bergerak, selama itu bisa membuatmu beringsut maju. Melangkahlah daripada nanti kamu akan tergilas oleh roda besar yang terus menggelinding di belakangmu. Takutlah apabila kamu hanya berdiam diri tanpa berbuat apapun, seraya memasrahkan takdir hanya pada nasib baik. Sebab Tuhan tak akan pernah merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu berusaha untuk merubah nasibnya sendiri. Dan Dia tak akan pernah menurunkan cobaan pada setiap makhluk melebihi ketahanan yang dimiliki oleh makhluk itu sendiri. Maka tak ada alasan bagimu untuk hanya tetap diam berpangku tangan hingga menjadi beban lain orang. Motivasilah dirimu untuk selalu keras berpacu dengan waktu. Zaman boleh saja berubah, namun seiring kehidupan bergulir, dirimu pun harus terus berbenah. Atau pikiranmu hanya akan tertinggal dan terkapar di zaman batu, sedangkan pada kenyataannya jasadmu hidup di mana dunia telah ada dalam genggaman. Salah.